Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع بسنته إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita, idola kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita penjelasan-penjelasan tentang kejadian-kejadian, tentang peristiwa-peristiwa besar, agar kita bisa mengambil hikmah, bisa mengambil mau'idhah dari apa yang terjadi pada umat-umat terdahulu, pada kaum-kaum terdahulu, agar kita tidak mengalami nasib seperti mereka, agar kita tidak mengalami kondisi seperti mereka. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala katakan, laqad kana lakum fi qasasihim ibratan liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah umat terdahulu ibrah, pelajaran penting liulil albab, bagi mereka yang mau berfikir. Maka haditsan yuftara, kisah-kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan itu bukanlah dongeng semata, bukanlah kisah-kisah fiktif, namun adalah kisah yang benar. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Qalam Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang harus kita tadabburi, peristiwa yang harus kita hayati bersama, karena ini erat hubungannya dengan kehidupan kita, sangat penting bagi kehidupan kita. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idza aqsamu layasrimunnaha musbihin. Sungguh kami akan uji orang-orang kafir Quraisy sebagaimana kami akan uji para pemilik kebun. Siapa para pemilik kebun yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan kisahnya, abadikan peristiwanya di dalam kitabnya yang mulia? Para pemilik kebun ini adalah mereka sebelum umat Muhammad, mereka yang tinggal di negeri Yaman, yang dekat dengan ibu kota Yaman, San'a, ada sebuah tempat yang bernama Dharawan. Merekalah yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan kisahnya ini.
apa yang terjadi pada pemilik kebun sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan mereka di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, inna balawnahum, sungguh kami akan uji orang-orang kafir Quraisy. Kenapa orang kafir Quraisy akan diuji oleh Allah? Karena mereka mendapatkan nikmat yang besar, karunia yang besar, harta yang berlimpah, kehidupan yang nyaman, kenikmatan demi kenikmatan yang didapati oleh orang-orang Quraisy, air Zam-Zam yang mengalir, kondisi yang luar biasa nyaman. Namun Allah akan uji mereka sebagaimana Allah uji para pemilik kebun sebelum umat itu. Para pemilik kebun ini adalah seorang hamba Allah yang saleh. Dia adalah seorang bapak yang dikaruniai 5 orang putra. Bapak ini luar biasa. Sehari-harinya dia rawat kebunnya yang besar sekali. Kebunnya yang luas sekali. Yang Allah tumbuhkan di kebun tersebut berbagai macam buah-buahan. Tidak ada satupun pohon dari pepohonan yang ada di kebun itu tidak berbuah. Semuanya berbuah. Buahnya pun bermacam-macam. Para mufassirin menyebutkan di sana ada delima, di sana ada anggur dan berbagai macam buah-buahan. Bapak yang soleh ini luar biasa. Dia tahu nikmat yang dia terima adalah amanah. Karunia yang dia dapatkan semata-mata hanyalah titipan, bukan milik dia 100%. Di sana ada hak fakir miskin. Di sana ada hak orang-orang yang tidak punya. Allah titipkan harta ini kepada hamba Allah yang saleh ini. Hamba yang soleh ini tunaikan amanahnya dengan baik. Tidak pernah ketika panen kebun dia makan sendiri. Untungnya dia habisin sendiri, tidak pernah. Bahkan sebelum keuntungan masuk ke rumahnya, dia sudah bagi milik siapa keuntungan ini. Sepertiga dia bagi untuk para fakir miskin. Sepertiga dia untuk kehidupan dia dan keluarganya. Dan sepertiga dia kembalikan untuk mengembangkan kebunnya. Hal ini bertahun-tahun dilakukan oleh hamba Allah, bapak yang saleh ini. Sehingga kompensasinya Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kebunnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi kebunnya. Semakin tahun bukan semakin sedikit. Hasilnya semakin banyak, semakin berlimpah. Keuntungannya semakin berlipat ganda. Semakin banyak pula dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun demi tahun, bapak ini sudah mulai tua. Sudah mulai rentah. Dia panggil anak-anaknya yang 5. Dia katakan, dia berikan wasiat, wahai anak-anakku, kalianlah pewaris kebun ini. Kalianlah pewaris aset ini. Ingat, lakukanlah kalian sebagaimana aku lakukan. Bertakwalah kalian dan ingat bahwasanya ini amanat dan titipan Allah. Jangan pernah Anda sia-siakan. Allah Subhanahu wa ta'ala panggil bapak yang saleh ini. Meninggal bapak yang saleh ini. Maka anaknya yang 5 yang mengurus kebun tersebut. Tahukah kalian apa yang dilakukan oleh para pewaris anak-anak tersebut? Lain anak, lain bapak. Ternyata anak tersebut tidak menjalankan wasiat orang tuanya. Bahkan mereka katakan kepada bapaknya yang sudah di bawah tanah, sungguh
bapak kita bodoh. Sungguh bapak kita tolol. Kenapa hasil keuntungan kebun yang kita miliki harus dibagi? Kenapa keuntungan kita harus dikembalikan? Diberikan kepada fuqara dan masakin. Kenapa? Sungguh bapak kita bodoh. Kami anak-anaknya tidak akan melaksanakan apa yang telah diwasiatkan oleh bapak kami. 4 orang dari anaknya sepakat. Mereka akan melaksanakan rencana buruk di luar rencana yang sudah digariskan oleh orang tuanya. Kecuali 1 orang anak yang merupakan anak terakhir. Mereka dia nasihati kakak-kakaknya. Wahai saudaraku, wahai kakakku, jangan sampai Anda melanggar wasiat dari ayah kita. Ingat musibah yang akan ditimpa. Ingat malapetaka yang Allah akan turunkan ketika kita melanggar perintah Allah ini. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu. Ketika mereka yang berempat dari anak-anak ini aqsamu, mereka bersumpah la yasrimunnaha musbihin. Mereka akan panen hasil kebunnya, panen hasil buah-buahnya, musbihin, di petang hari, di mana tidak ada orang melihatnya, di mana tidak ada orang tahu. Bahkan mereka katakan tidak boleh ada satupun fakir miskin yang masuk kebun kita. Apalagi mengambil haknya dari kebun ini. Wala yastathnun. Mereka tidak memberikan pengecualian. Semua fakir miskin tidak boleh mengambil kebun ini. Para ahli tafsir mengatakan wala yastathnun. Mereka tidak mengucapkan insyaallah. Karena kalimat insyaallah luar biasa manfaatnya. Luar biasa besarnya. Bahkan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, kalau Anda menginginkan sesuatu dan Anda lupa mengucapkan insyaallah, dan Anda ingat beberapa hari kemudian, katakan insyaallah. Nabi Muhammad SAW pernah ditegur karena tidak mengatakan insyaallah ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy. Nabi katakan besok saya akan jawab. Berbulan-bulan wahyu enggak turun, kemudian turun wahyu dan menegur Nabi Muhammad SAW. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Wahai Muhammad, janganlah engkau mengatakan sesuatu besok saya akan kerjakan. Illa ayyasha Allah, kecuali karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang terjadi kepada kebun ini? Fatafa 'alaiha ta'ifun mir rabbik wa hum naimun. Di malam harinya mereka sudah tidur nyenyak, tidur nyaman. Mereka sudah kebayang besok harinya akan meraih untung, meraih manfaat yang luar biasa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rencana lain. Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan api ke kebun tersebut. Api yang membakar kebun tersebut hingga ludas. Tidak ada satupun buah yang tertinggal. Akar-akar dari kebun tersebut hancur hitam. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbik wa hum naimun. Fa asbahat kassarim. Kebun ini hitam, legam, hangus. Mereka yang berempat dalam kondisi tidur tidak tahu apa-apa. Fatanadaw musbihin. Ketika mereka bangun, mereka saling membangunkan satu sama lain. Ayo bangun, ayo kita akan panen pagi ini. Fantalaku wahum yatakhafatun.
Mereka berangkat ke kebunnya, menyangka kebunnya masih utuh, kebunnya masih bagus, kebunnya akan mereka panen. Fantalaku wahum yatakhafatun. Mereka berjalan dengan suara yang pelan-pelan, dengan langkah yang pelan-pelan, dengan suara yang berbisik-bisik, karena memiliki niat tidak akan memberikan kepada siapapun. Alla yadkhulanna al-yawma alaikum miskin. Tidak ada satupun fakir miskin yang akan memasuki kebun ini. Semuanya enggak boleh. Semuanya dilarang. Ketika mereka sampai di kebun tersebut, falamma ra'auha qalu inna ladhalun. Ketika mereka melihat kebunnya yang sudah hancur, yang sudah gosong, tidak ada satupun buah, jangankan buah, akar pun sudah hancur, gosong. Mereka katakan, inna ladhalun. Ini bukan kebun kita. Mungkin kita salah jalan, kita kesasar. Sebagian mengatakan, bal nahnu mahrumun. Ini kebun kita. Ini kebun kita sudah hancur semua. Mereka cari jalan lain, disangkanya kesasar. Disangkanya itu bukan kebun mereka. Mereka lihat, mereka putar-putar, mana kebun kita? Ternyata kebunnya sudah hancur. Ternyata kenikmatan itu sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala awsatuhum alam akul lakum laula tusabbihun. Adik yang paling kecil yang tadi sudah memberikan wasiat. Al-awsat, yang paling bijak. Dia katakan, alam akul lakum. Bukankah aku sudah peringatkan kepadamu, wahai kakak-kakakku? Laula tusabbihun. Kenapa kalian tidak mengingat Allah, bertasbih kepada Allah, menjalankan wasiat yang sudah dilakukan? Mereka pun sedih. Mereka pun mengatakan fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Di antara saudaranya saling menyalahkan. Yang satu mengatakan Anda yang salah. Yang ini mengatakan Anda yang salah, saling menyalahkan. Barulah mereka menyesal. Menyesal dengan kondisi yang mereka terima. Tidak mendapatkan apa-apa. Tidak keuntungan, kerugian, kesedihan, penyesalan yang luar biasa yang mereka dapatkan. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam firman-Nya dalam surat Al-Qalam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita bisa mengambil hikmah, mengambil mau'idhah dari apa yang tadi Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan kepada kita. Ingat bahwasanya kenikmatan yang tidak diiringi dengan kemaksiatan, Allah akan jadikan kenikmatan itu langgeng. Nikmat itu akan terus, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan lebih dari kenikmatan yang sudah diterima. Kemudian yang kedua, ingat bahwasanya kemaksiatan yang dilakukan akan mengurangi kenikmatan-kenikmatan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut kenikmatan itu apabila kenikmatan ini tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Tidak sesuai dengan amanat dan titipan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sandangkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika manusia memiliki makar, memiliki rekayasa, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha segala sesuatu memiliki rekayasa yang lebih dahsyat lagi, memiliki makar yang lebih dahsyat lagi. Wa makaru wa makar Allah. Kalau mereka berbuat makar,
rencana jahat, Allah pun memiliki makar yang lebih dahsyat lagi. Kemudian yang keempat, bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki ini hanyalah milik Allah. Maka tidak ada manusia yang harus berbangga diri, menyombongkan diri, congkak diri. Karena pada hakikatnya apa yang kita miliki, apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan hanyalah titipan semata. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullaha fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis salah.